Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Harul Sirait, NIM 210-211. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari sejumlah komputer otonom yang saling berhubungan satu sama lain melalui protokol komunikasi. Dengan jaringan komputer, informasi dan program dapat saling berbagi di antara perangkat yang terhubung. Jadi jaringan komputer ini memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi melalui telepon genggam, laptop, dan perangkat lainnya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, jaringan komputer berfungsi sebagai media komunikasi, pengembangan akses, mempersingkat waktu, dan sosial. Di mana kita sekarang udah bisa tidak bertemu, tapi berbicara secara real time dengan manusia lainnya menggunakan jaringan komputer melalui video call ataupun telepon biasa. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang OSI dan TCP/IP. Model OSI Open System Interaction ini terdiri dari 7 lapisan yang mendefinisikan komunikasi jaringan secara logis dan konseptual. Lapisannya ada physical, data link, network, session, presentation, application, dan berinteraksi langsung melalui HTTP, FTP, dan lain-lain. Kemudian model TCP/IP. Model TCP/IP Transmission Control Protocol Internet of Protocol terdiri untuk yang versi lamanya itu ada 4 dan yang versi sekarangnya itu ada 5. Yang pertama physical, data link, network, kemudian ada application dan transport. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu adalah Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang terbatas seperti kantor, sekolah, atau rumah. Fungsinya menghubungkan komputer pribadi dengan workstation di dalam ruangan kantor, memfasilitasi komunikasi antar pengguna, dan berbagi sumber daya seperti printer dan mesin absen. Jadi LAN ini hanya bisa digunakan untuk satu kantor aja karena dia jaringannya itu menggunakan kabel, tidak wireless, dan tidak bisa digunakan untuk gedung yang bersebelahan. Kalau untuk yang gedung bersebelahan adalah jaringan Metropolitan Area Network atau MAN. Pengertian dari MAN ini mencakup area lebih luas daripada LAN seperti kota atau wilayah perkotaan. Fungsinya menghubungkan sistem antar lokasi, misalnya menghubungkan jaringan kantor yang letak gedungnya bersebelahan atau di kota yang sama, dapat digunakan untuk keperluan umum atau pribadi. Jadi sebuah perusahaan itu misalkannya ada 2 kantor, dia dapat menghubungkan antara kantor yang A dengan kantor yang B menggunakan jaringan MAN. Kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Yang pertama itu ada topologi bus. Topologi bus ini semua berperangkat terhubung ke satu kabel pusat bus. Data dikirimkan melalui kabel. Jadi semua data itu terhubung ke dalam topologi bus. Yang mana kalau kita mengirimkan data itu harus terhubung ke pusat dulu, baru dia dikirimkan ke router yang lain. Kemudian ada topologi star. Setiap perangkat terhubung langsung ke pusat hop switch. Semua data melewati pusat ini. Jadi jaringan topologi star ini misalnya kita mengirim dari router A ke router B. Dia harus melewati pusat dulu, kemudian diteruskan jaringannya tersebut ke B. Kemudian topologi ring. Setiap perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Data bergerak searah mengelilingi lingkaran. Jadi topologi ring ini mengirim semuanya melalui dia
topologi ring ini mengirimnya ke router-router dan mengelilingi routernya sampai kepada ke router yang mau kita kirim. Kemudian topologi mesh. Topologi mesh ini setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Ada banyak jalur komunikasi. Jadi topologi mesh ini dia menerima data, apa aja data yang masuk dia akan terima karena oh ini sinyal, jadi dia masuk. Kemudian selanjutnya ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan ini terdiri dari router yang beroperasi di layer 3 network layer, berfungsi sebagai penghubung antara satu atau lebih jaringan yang menggunakan IP address. Jadi kalau kita mengirimkan jaringan ini harus mengetahui apa dulu IP address-nya. Begitu diketahui IP address, maka data akan terkirim ke router yang lainnya. Router menghubungkan jaringan lokal melalui jaringan LAN atau Local Area Network. Kemudian ada switch, beroperasi di layer 2, data link layer menghubungkan komputer dalam LAN, memahami MAC address, dan memilih data secara efisien. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan IP, kalau yang switch ini menggunakan MAC address untuk mengetahui dan mengirim datanya. Kemudian ada hub, beroperasi di layer 1, physical layer, berfungsi sebagai multi-port repeater. Tidak dapat memfilter data sehingga paket dikirimkan semua ke perangkat yang terhubung. Jadi apa aja data yang masuk dia akan diterima oleh router-router yang lain. Tidak ada menggunakan IP address ataupun MAC address. Dan selanjutnya ada bridge. Bridge ini beroperasi di data link layer, berfungsi sebagai repeater dengan kemampuan filtering berdasarkan MAC address, menghubungkan dua LAN menggunakan protokol yang sama. Kemudian ada gateway, berfungsi sebagai router atau proxy server yang menghubungkan antara dua jaringan, terletak pada subnet yang sama dengan perangkat yang terhubung. Contoh gateway menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Kemudian ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini sangat penting untuk melindungi perangkat dan data ancaman dari cyber. Berikut adalah metode dan teknik yang digunakan untuk mengamankan jaringan komputer. Email security, perlindungan terhadap serangan cyber pada email ini tentu sangat perlu dilakukan, yang dimana data-data pribadi kita itu terdapat pada email atau data yang tidak perlu orang mengetahuinya. Data tentang kerjaan misalnya, atau data tentang apapun itu yang bersifat pribadi. Kemudian ada web security, melindungi website terutama komersi yang berisi data pelanggan, yang dimana seperti contohnya data Telkom itu sangat dirahasiakan karena kalau misalnya bocor data tersebut itu dapat merugikan pihak Telkom. Dan ada jaringan nirkabel wireless networking. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, wifi untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik. Jadi jaringan nirkabel ini lebih simpel karena dia tidak menggunakan kabel, dia wireless. Jadi jaringannya itu melalui gelombang elektromagnetik. Kemudian ada jaringan berkabel, wire networking. Jaringan ini menggunakan kabel fisik seperti kabel internet sebagai media transmisi data antar perangkat. Jadi untuk mengirimkan jaringan komputer ini dia menggunakan kabel seperti jaringan LAN. Teknologi jaringan di masa depan. Teknologi jaringan di masa depan tentu sangat berkembang pesat dan dengan masa depan yang menjanjikan, perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi, bekerja, hidup. Berikut seperti adalah beberapa prediksi dan dampak teknologi jaringan di masa mendatang. Pertama itu ada 5G, sekarang sudah ada jaringan 5G, lebih cepatnya koneksi jaringan 5G akan menghadirkan kognitivitas super cepat, dan kemungkinan selanjutnya itu akan ada jaringan 6G, tapi itu jaringan yang 5G aja itu udah tidak bagus karena dapat mencemarkan lingkungan. Kemudian ada Internet of Things. Makin banyak perangkat yang terhubung ke internet, dari mobil otonom hingga peralatan rumah tangga sekarang sudah hampir banyak yang menggunakan internet. Contohnya seperti robot pengantar makanan itu sudah menggunakan Internet of Things. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.